Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini gua akan bahas IPO saham Main ya guys ya. Saham Main ini cukup menarik ya guys ya, kita untuk bahas karena underwriter-nya guys ya. Underwriter-nya ini LG, yang mana LG ini yang mengawal AADI dan CBDK ya guys ya, dimana kedua-keduanya itu kemarin Bang Omon-Omon dapat multi bagger ya guys ya, dalam waktu singkat ya guys ya. Oke, kita akan bahas ini saham Main ya guys ya. Itu tanggal efektif itu 28 Februari. Terus penawaran umum ya guys, ini udah mepet ya guys ya. Ini tanggal 4 hari ini mulai penawaran umum ya. 5, 6 ya, 6 itu sudah penjatahan ya guys ya. Jadi tanggal 6 ini kita sudah harus menyediakan uang kalau kita pesan di Main ini ya guys ya. Dia nanti listing distribusi itu tanggal 7 ya. Listing nanti tanggal 10 ya. Senin depan guys, ini listing ya. 10 Maret ya. Oke, ini susunan permodalan guys. Ini sebelum IPO ya, sebelum listing itu seperti ini. PT Mitra Berkaya Sukses Selalu itu dia punya 3.300.000 ya. 3,3 miliar ya. Terus ini Sinju Jeffrey Sumendap ya. Ini itu dia itu ini ya guys ya. Komisaris utamanya ini ya. Ini itu punya 171 juta ya guys ya. Nah, nanti sesudah IPO nanti akan ada masyarakat itu di 15% ya guys ya. Untuk PT Mitra Berkarya Selalunya itu masih sama ya, 3,3 M, Jeffrey-nya juga sama, 171.700.000 ya. Masyarakat itu punya 612 juta ya. Ini lembar saham ya. Jadi ini penerbitan saham baru ya guys ya. Nah, ini nanti guys, ini nanti rencananya saham IPO ini nanti mau dipakai buat 48% ya guys ya. Itu buat belanja modal ya guys ya. Buat beli alat-alat baru ya. Terus 11% atau 14M itu untuk beli aset tetap ya. Tanah dan bangunan milik si Sinju Jeffrey Sumendap ini ya. Ini komisaris utamanya ya. Jadi beli tanahnya ke si Sinju Jeffrey ini gitu. Supaya si Jeffrey-nya ini mungkin udah siap-siap guys ya, udah siap beli tanah duluan ya buat dijual ke perusahaannya sendiri ketika melakukan IPO ya. Sisanya itu untuk modal kerja perseroan ya guys ya. Nah guys, ini prospektus ringkasnya udah yang diupdate ya. Ini udah diperbaikin ya, ini yang baru ya. Ini tidak ada detail rugi laba, tetapi sudah ada ringkasan seperti ini guys ya. Jadi PE-nya itu nanti di 3,92 ya guys ya. PBV-nya itu di 1,41 ya, karena sudah terbentuk harga penawaran guys. Harga penawarannya itu sebesar 216 ya guys ya. 216 ini kalau dengan PBV 1,41 ya, ini ya cukup murah ya guys ya. Laba per lembarnya juga 55 ya guys ya. Jumlah ekuitas itu 625 miliar ya, jumlah ekuitas ya. Guys, ini guys, si Main ini cukup menarik. Gua jelasin nih guys ya, kenapa Main ini cukup menarik ya guys ya. Ya, dia itu guys, si Main ini guys, itu perusahaan yang bergerak di bidang jasa penunjang pertambangan guys ya, di Morowali ya, Sulawesi Tengah, dan di Weda, Maluku Utara ya. Jadi dia ini bukan penambang ya, tapi jasa penambangan ya. Ini mirip dengan Hill ya, bukan ini guys ya, bukan penambang aslinya ya kayak PTBA, ITMG itu bukan, tetapi dia ini semacam kontraktor ya guys ya, kontraktor untuk jasa penambangannya. Dia ini yang dia mendapatkan beberapa proyek ya 5 tahun terakhir itu. Ini
Yang masih jalan itu dua ya, di Weda sama di Morowali ya guys ya. Per 8 bulan 2024 itu sudah mencapai total material yang digali itu 9,8 juta BCM ya, dan total jumlah hauling mencapai 4,8 juta WMT ya guys ya. Nah ini gue nggak ngerti nih BCM sama WMT. Nah ini guys ya, gini guys, gue kasih sedikit tips ya. Mungkin next kita akan bahas lebih detail ya guys ya mengenai saham-saham, mengenai teknik-teknik ini guys ya, teknik-teknik untuk memilih saham IPO. Tapi guys, yang paling sederhana ya guys ya, IPO itu sebenarnya fundamental itu tidak terlalu berpengaruh guys ya, tidak terlalu berpengaruh signifikan ya. Ya berpengaruh sedikit lah guys ya. Kayak contohnya ADI yang memang saham bagus dengan harga murah, nah itu mungkin orang pasti akan berbondong-bondong. Tapi sebenarnya yang paling berpengaruh terhadap multi bagger atau enggak, atau arah atau enggak dari suatu saham IPO itu adalah di sini guys. Jadi di underwriter-nya guys ya. Jadi ini yang menentukan guys ya, karena mereka juga punya porsi guys. Mereka itu juga ini jualan gitu loh guys ya. Kalau misalnya underwriter-nya ini nggak sabaran, suka mengguyur ya, alamat kita nggak jadi dapat bagger, nggak jadi dapat arah gitu loh guys ya. Nah ini guys, miner ini underwriter-nya ini LG guys. LG ini di 1, 2, 3, 4, 5 di 5 saham yang dikawal terakhir ya, mulai 2023 sampai 2024 semuanya bagger guys ya. Nggak ada yang semuanya arah gitu loh guys ya. Performa saat hari pertama listing itu semuanya arah ya. CBDK, AADI, Golf, Nice, Mutu semuanya arah ya. Sesudah harga sebulan 2 bulannya gimana ya kita nggak tahu guys ya. Tapi yang jelas hari pertama listing itu saham-saham yang dikawal oleh LG ini semuanya arah. Artinya ini paten guys ya. Underwriter-nya ini kompeten untuk mengawal saham supaya menjadi arah gitu loh guys ya di hari pertama gitu loh guys ya. Ini yang membuat main ini menarik gitu di sini ya guys ya. Hal utama yang membuat main menarik itu di sini gitu loh guys. Oke, yang kedua yang menarik dari main ini adalah kinerja keuangannya guys. Kinerja keuangannya ini kayak gini guys ya. 2021, 2022, 2023 itu pendapatannya naik terus guys. Naik terus ya. 2023 ke 2024 pun ya, kalau kita lihat 8 bulan karena dia belum final laporannya, baru sampai Agustus ya guys ya, itu naik juga pendapatan. Nah secara laba juga naik lumayan signifikan ya, 66M, 110M, 218M ya. Ini cukup menarik guys ya secara laba ya guys ya. Nah guys, si main ini guys, ini pendapatannya itu hampir 100% itu dari jasa pertambangan ya guys ya. 100% ya ini. Kalau daerahnya ini Weda itu Weda itu yang 66%, 906M, Morowali itu yang 457M ya. Jadi lebih banyak di Weda yang di Maluku ya, yang di Sulawesi 33% doang ya. Tapi 100% itu dari jasa pertambangan nikel. Jadi bukan produksi nikelnya, tapi jasa nambangnya gitu guys ya. Oke, ini jadwalnya. Nah, ini guys yang menarik lagi guys. Valuasinya itu ya PE-nya 21 sampai 23, PBV-nya 1 sampai 1,2 ya. Lebih tepatnya 1,41 tadi ya guys ya, ini PBV-nya. Ini rencana alokasi tadi kita udah bahas ya guys ya. Oke guys, sebelum kita menyimpulkan guys, ini adalah skenario dari arah main ini guys ya. Kalaupun dan skenario HRB juga, jadi jangan ya terlalu yakin juga guys ya, meskipun 5 saham terakhir yang dikawal LG ini semuanya arah, tapi kan kita juga harus hitung skenario terburuknya gitu guys ya. Jangan sampai kalian itu investasi di saham-saham IPO yang jelas saham-saham ini adalah saham-saham IPO, kalian taunya ini pasti arah gitu loh guys ya. Padahal banyak juga yang ARB gitu loh guys ya. Banyak yang ARB terus nyangkut itu banyak. Jadi tidak semuanya 100% arah, tapi memang faktor dari si
apa itu tadi ya, si underwriter ini signifikan gitu loh guys ya, pengaruhnya sangat signifikan. Oke guys, jadi main opening nanti tanggal 10 Maret guys, itu PBV-nya masih normal ya guys ya, masih murah ya, 141 3,92 ya. Kalau misalnya ARB itu menjadi lebih murah ya, PBV-nya jadi 1, PI-nya jadi 2,9 ya. Tapi ini kecil lah kemungkinan kalau yang dikawal LG sampai ARB ya guys ya. Nah, kita sekarang hitung untuk arahnya guys ya. Untuk arah hari pertama itu, sorry guys, hari pertama arah itu di 10 Maret guys. Ini salah guys, gua revisi guys. Ini arah 10. Nah ini guys, jadi opening nanti tanggal 10 Maret ya, harga 216, PBV masih 1,41, PI 3,92. Ya, jika nanti arah dia akan lompat guys ke 270 ya guys ya, 270. Ini tanggal 10 Maret juga, hari pertama ya. Itu PBV-nya naik jadi 1,76 ya. Naik ini dalam artian ini menjadi lebih mahal ya guys ya. Lebih mahal, PI-nya juga lebih mahal, jadinya 4,9. Lompat lagi guys, kalau di hari kedua ya, tanggal 11 Maret, dari Selasanya itu naik lagi 336, 338, arah lagi guys. Nah itu PBV-nya jadi 2,2, PI-nya jadi 6,12. Ya kenapa arahnya 25%? Ya karena dia masuk range udah harga di atas 200 di bawah 5.000 ya guys ya. Itu arahnya 25% dibatasin. Kalau di bawah 200 perak itu arahnya 35% guys ya. Ya jadi paham ya guys ya. Oke, nah kemungkinan di sini secara PBV itu kemungkinan dia akan mulai sideways guys ya. Ini perhitungan kalau dia sideways-nya itu orang-orang ya, para investor itu menilai wah PBV-nya udah 2,2 nih mahal. Jadi mereka sudah mulai malas, sudah mulai take profit. Nah, itu mungkin dia akan sideways di tanggal 11 Maret ya, di hari Selasanya itu arah kedua dia langsung mulai sideways ya kalau banyak investor yang melihat dari sisi PBV ya. Tapi ini disclaimer on, ini adalah versi pemikiran dari Bang Omon-Omon gitu loh guys ya. Nah guys, selanjutnya kalau ternyata orang-orang ya investor tidak mempedulikan ya PBV-nya masih murah lah ini. Mereka menunggu PI-nya di bawah 10 ya, dimana PI di atas 10 itu mahal ya. Kalau PI di bawah 10 itu murah. Orang menunggu di arah keempat ya. Arah keempat ini di tanggal 13 ya, hari ketiga itu di 527 ya guys ya. Ini kemungkinan mulai sideways kalau investor itu tidak mempedulikan PBV ya. Kalau investor juga tidak mempedulikan PI-nya juga, bodoh amat lah PI, yang penting HK terus atau bandar ya, bandarnya masih pengen tarik lagi guys ya. Ini sudah di harga arah ke-7 ya, karena ke arah ke-8 ini kan kemungkinan dia setelah arah ke-7 dia akan suspend guys ya, suspend sehari biasanya guys ya. Nanti habis itu lanjut lagi, setelah itu nanti disuspend lagi yang agak lebih lama gitu loh guys ya. Jadi yang suspend pertama itu cuma sehari biasanya guys ya. Nah kalau lanjut sampai arah ke-7 kita bisa dapat beggar itu 4 kali ya guys ya, hampir 4 kali nih guys ya dapat beggar. Di tanggal arah ketiga aja sih kita sudah dapat hampir beggar ini guys ya. Hampir dapat beggar. Sorry, ini dapat ya hampir dapat beggar nih guys ya. Di arah ketiga ini. Jadi memang ini potensial sekali. Kesimpulannya main ini potensial karena satu ya, valuasinya ini cukup murah ya guys ya. Di 1,41. Terus ya, yang kedua secara ini underwriter ini adalah jagonya ngawal saham arah bertubi-tubi ya guys ya, namanya LG ya. Ini yang ngawal CBDK dan yang ngawal ini kemarin ya, apa itu CBDK dan AADI guys, AADI sorry, yang ngawal CBDK dan AADI ya. Jadi underwriternya ini Paten. Terus yang ketiga itu pendapatannya ini terus tumbuh gitu loh guys ya, pendapatannya ini terus tumbuh, labanya terus tumbuh gitu loh guys ya. Jadi ini saham ini potensial untuk terus growth gitu loh. Tapi kita kelemahannya kita nggak tahu gitu loh guys ya. Dia ini masih terus dapetin proyek atau enggak gitu loh guys ya. Nah
Tapi mudah-mudahan ya dia masih dapat terus proyek ya guys ya, karena dia sudah IPO, jadi ini sudah 15% jadi milik publik. Nah, keunggulannya lagi yang ditawarkan itu hanya 15%. Biasanya kalau barangnya sedikit ya, permintaan banyak, ini otomatis biasanya guys ini akan arah berhari-hari gitu guys ya. Ya mungkin kayak gitu dulu guys ya omongan kali ini, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.